how are you this morning? I hope you all stay happy and healthy. Hari ini Miss Wiwi akan mengajak anak-anak untuk melihat salah satu museum bersejarah yang ada di Bali, yaitu Monumen Bajrasandi. Nah, sebelum kita melihat isi dari Monumen Bajrasandi ini, Miss Wiwi minta anak-anak menyiapkan buku tulis, pulpen atau pensil ya. Karena di sela-sela perjalanan kita akan ada kuis yang harus anak-anak jawab. Sekarang, ayo kita mulai perjalanan kita di Monumen Bajrasandi. Let's go! Hari ini Miss Wiwi nggak sendirian, jadi hari ini Miss Wiwi akan dipandu oleh pemandu wisata di Bajrasandi, yaitu Bapak Nyoman Sugao. Guru-guru dari SD, Iya. Kelima, Mandiri Batu Gelar. Iya, betul. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi dan selamat datang di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, yang pada umumnya monumen ini disebut oleh masyarakat Bali yang paling umum adalah Bajrasandi, bahwa sesungguhnya adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Perlu saya perkenalkan diri, nama saya Nyoman Sugao, staf di UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Sub Informasi dan Masyarakat. Itu perkenalan saya. Sesuai dengan kedatangan adik-adik atau para guru, nanti kita observasi saja, baik itu nanti di dioramanya maupun di bagian perpustakaannya juga. Nanti kita akan sama-sama untuk mengunjunginya. Oke, mari kita mulai ya Pak. Kita mulai. Baiklah, adik-adik dari ibu guru ya, dari SD Limau. Di sini sudah kita memasuki pelataran ya, pelataran dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini. Di sini dapat saya lihat bahwa sesungguhnya saya terangkan sedikit, Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini yang memiliki ide, yaitu Gubernur Bali Profesor Dr. Ito Bagusmanto almarhum, yaitu beliau memiliki ide di mana pada tahun 1981 desain daripada gambaran ini diselenggarakan. Monumen ini diselenggarakan kebetulan saat itu kemenangannya adalah Ida Bagus Widayabio. Ida Bagus Widayabio, di mana beliau saat itu masih duduk di Universitas Udayana, khususnya di mahasiswa di Politeknik. Nah, beliau lah yang mendapatkan desain untuk memenangkan gambar daripada Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, di mana dari 81 menjadi 1988 letakkan batu pertama ya. Suatu tanda bahwa dimulainya pembangunan daripada monumen ini. Dari 88 menjadi 2001 secara fisik Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini sudah selesai secara fisik. Namun masih dilanjutkan dari 21 menjadi 2003 yaitu dari 21 itu penataan jogging track yang ada di bawah termasuk kebunnya, penataan kebun dan jogging track. Yang tidak kalah penting adalah pembuatan daripada diorama itu sendiri ya. Tepat 2003 pada tanggal 14 Juni 2003 Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini selesai secara finishing dan diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI untuk kunjungan umum. Nah, itulah sejarah berdirinya. Sebentar sampai di atas nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tadi kita sudah kenalan ya sama Bapak yang menemani Miss Wiwi untuk mengenal Bajrasandi. Nah, sekarang Miss Wiwi tanya lagi, siapakah nama Bapak yang mendampingi Miss Wiwi jalan-jalan di Bajrasandi tadi? Tulis jawabannya di buku tulis ya.
Nah, sekarang kita sudah ada di ruang diorama ya. Jadi di sini ada beberapa bagian yang akan diberikan informasinya oleh Pak Nyoman. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke. Saya lanjutkan seperti apa yang saya sampaikan tadi di bawah. Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini selesai 14 Juni 2003 bertepatan dengan PKB Pesta Kesenian Bali yang ke-25 diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI. Nah, adapun monumen ini memiliki diorama ya, memiliki diorama yang terdiri dari 33 diorama ya, 33 diorama. Dia bercerita 6 episode, 6 peradaban, yaitu diorama 1 menceritakan peradaban dari zaman prasejarah, yang kedua adalah zaman sejarah, yang ketiga adalah Bali kuno, yang keempat adalah Bali Madya, yang kelima adalah zaman penjajahan, yang keenam mengisi kemerdekaan. Nah, itulah diantara 33 diorama, dia bercerita 6 episode, yaitu yang saya sampaikan tadi. Nah, adapun monumen ini juga dia memiliki filosofi nasionalnya. Barangkali adik-adik sudah atau ibu guru sudah menghitung anak tangga yang ada di Koryagong tadi. Itu jumlahnya adalah 17 anak tangga ya. Penyengat yang utama yang ada di kolam itu adalah 8. Ketinggian dari monumen ini dari permukaan tanah sampai di atas itu adalah 45. Nah, itu artinya Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini memiliki juga filosofi nasional yang tidak boleh ditawar lagi NKRI-nya, seperti itu. Dan kita tahu filosofinya adalah 17 Agustus 1945. Nah, adapun juga dia memiliki filosofi daripada agama, yaitu epos Mahabharata. Epos Mahabharata, terutama epos dari yang pertama yaitu Adiparwa. Inilah gambar daripada peradaban manusia kita dulu ya, peradaban masyarakat kita dulu, di mana pada tahun 3000 sebelum Masehi seperti inilah mereka. Hidupnya berburu binatang, mencari buah-buahan, dan dia itu hidup selalu berpindah-pindah. Lalu kita masuk lagi. Ini adalah sudah masuk zaman sejarah ini ya, di mana Bali pada masa perundagian 2000 sebelum Masehi. Yang tadi hidupnya masih berpindah-pindah. Ini sekarang hidupnya sudah menetap ya, sudah menetap hidupnya, di mana dia bisa hidup berkelompok, hidup membuat tempat tinggal, beternak, bisa membuat peralatan rumah tangga. Yang paling penting di sini adalah di mana setiap masyarakat atau kelompok masyarakat yang meninggal itu dikubur di dalam sarkofagus. Ini sarkofagus namanya, ya. Nah, ini kehidupan mereka sudah agak modern, sudah mengenal dia hidup berkelompok. Diorama yang ketiga, yang ketiga ini di mana menceritakan Stupika dan Prasasti Sukowarno tahun 778 Masehi. Nah, view ini di dalam diorama ini adalah terdapat di kawasan Sukowarno tingkat 2 Kabupaten Bangli. Nah, inilah salah satu yogi yang masih bertapa di ceruk-ceruk di sini ya. Dia keluar untuk mencari air, keluar dari tempat tinggalnya, di mana di sini sudah Prasasti Sukowarno ini adalah berasal dari tanah liat, ya, tanah liat. Di mana Prasasti Sukowarno ini di dalamnya berisi adalah perintah, ya, semua ulama dan tokoh masyarakat agar supaya mendirikan tempat-tempat suci. Itulah isi daripada Prasasti Sukowarno ini. Adalah diorama yang keempat, di mana Reti Markandeya pada abad ke-8 Masehi. Dewa ini adalah beliau datang dari kerajaan Majapahit juga, di mana beliau sedang melakukan perjalanan atau melakukan pertempuran di daerah Gurun, ya, di daerah Gurun dan Sagun. Nah, di mana beliau yang
berdiri itu adalah Sri Kesari Warmadewa sedang menyaksikan pemahatan atau melakukan pemahatan, itu namanya Jayastamba ya. Jayastamba namanya itu, ini berada di daerah Blanyong Sanur. Di Rama yang ke-6 dapat saya sampaikan bahwa Guno Priya Darmopat Lia dan suaminya Darmo Dayana Warmadewa pada tahun 989 sampai 1011 Masehi, di mana beliau ini sedang memimpin masyarakat Bali. Pada umumnya masyarakat Bali, beliau Guno Priya Darmapatni ini adalah melakukan paruman dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan tujuan raja ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dirama 7, konsep Kayangan 3 dari Empu Kuturan pada abad ke-11 Masehi. Kehidupan berbanjar pada abad ke-11. Nah, kita tahu di Bali kan Banjar. Banjar adalah satu kelompok organisasi yang terbawah yang sudah mendapat pengakuan baik dari pemerintah maupun desa adat itu sendiri. Ini diorama yang ke-10. Apa yang saya sampaikan dari awal itu adalah 6 peradaban. Ini yang saya sampaikan peradaban transisi ya. Ini transisi dari zaman kuno ke Bali Madyo. Ini adalah di mana Sang Gajah Mada datang ke Bali untuk menundukkan raja-raja yang ada di Bali, khususnya raja yang terakhir yaitu Raja Bedawulu. Diorama yang ke-11 yang tadi itu adalah Sang Gajah Mada. Inilah kerajaan yang pertama kali dari kerajaan Majapahit yang berasal dari Brahmana, di mana penobatan Sri Kesari Kepakisan pada tahun 1347 sampai 1350. Nah, diorama yang ke-12 ini adalah pembangunan Pura Dasar Gel-Gel pada abad yang ke-14. Ini pembangunan ini di bawah kerajaan yaitu Dalam Ketut Lusir. Ini terdapat di daerah tingkat 2 Kelungkung. Nah, kalau yang ini adalah Watu Renggong pada tahun 1460-1550. Dalam Watu Renggong masih anak daripada Dalam Ketut Lusir, di mana Dalam Watu Renggong ini berkedudukan di Samprangan. Pertempuran Margarana 1946 ini yang disebut dengan Puputan Margarana, ya, Puputan Margarana, di mana disinilah berkumpulnya pasukan Ciung Menara yang terdiri dari 96 personil, sedikit sekali. Ini mengambil view adalah di salah subak Abian Umokang di Margarana. Mungkin kita sudah tahu semua kan? Sudah tahu semua di sana adalah lokasinya adalah namanya subak Abian Kang. Di sini terjadi pertempuran yang hebat, pertempuran yang habis-habisan. Nah, peperangan yang pertama dengan sistem gerilya kita yang menang. Kita tetap yang menang di dalam pertempuran pertama. Lalu yang kedua, setelah didengar oleh Kolonel Gusti Ngurah Rai, salah satu kapten yang namanya Kapten Sugianyar yang dari Jembrana itu meninggal tertembak oleh Belanda. Lalu Gusti Ngurah Rai mengadakan perintah Puputan. Terjadilah perang yang berkecamuk luar biasa di sana ya. Perang sudah terbuka, kita dibombardir melalui udara ya. Itu namanya pesawat Pipercuk dari pihak Belanda. Itu dia mengadakan serangan, semua akhirnya gugur untuk Ibu Pertiwi. Cuman ada satu yang masih hidup yang dapat diselamatkan oleh masyarakat saat itu adalah I Gusti Konolan. Itu yang masih hidup. Nah, inilah yang terakhir, diorama yang 33. Ini kisah yang terakhir. Inilah hasil daripada perjuangan mereka di episode 6, baik itu di zaman kerajaan maupun zaman zaman penjajahan 1946. Inilah yang terakhir. Di sini kita lihat di dalam miniaturnya itu adalah gedung Sirnawo, art centernya. Itu adalah universitas, itu gedung ini DPR, itu gedung Udayana. Nah, di sini adalah miniatur kita lihat petani kembali untuk bekerja ke petani, mahasiswa melakukan pendidikannya. Bagi mereka yang mengadakan berwisata atau
budaya wisata kembali lagi untuk melakukan rutinitas seperti itu. Inilah yang disebut daripada kisah epos Mahabharata itu sendiri. Inilah yang terakhir. Inilah Tirta Amertonya Pulau Bali. Inilah Tirta Amertonya yang dipisahkan oleh monumen perjuangan rakyat Bali itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Nyoman tentang diorama yang ada di lantai 2. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi di lantai 1, yaitu di perpustakaan pamerannya. Jadi sekarang kita berangkat ke sana ya Pak. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita tadi sudah melihat miniaturnya melalui dioramanya. Sekarang kita akan melihat di bagian putu-putu daripada pameran di bawah. Baik, kita lanjutkan. Oke, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang diorama dari Bapak Nyoman, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah diorama yang ada di Bajra Sandi ini? Oke, masih di tentang diorama. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapakah nama pahlawan satu-satunya yang selamat dalam pertempuran Margrana? Coba langsung tulis jawabannya di buku tulis. Ini adalah tangga melingkar, ya. Ini tangga melingkar yang saya sudah sampaikan bahwa ketinggian daripada bangunan ini adalah 45 meter dari di atas permukaan tanah. Ini tangga melingkar untuk menuju ke heningan. Tangga melingkar ini terdiri dari 6 plus 9 anak tangga, ya. 6 plus 9 anak tangga. 6 itu ada artinya, 6 itu adalah sadripu, ya. Musuh yang ada di dalam manusia itu sendiri. Yang 9 itu adalah lubang. Lubang yang terdapat di tubuh manusia, terkecuali anatomi tubuh wanita itu ada 10, ya. Kalau yang 9 kita sudah tahu, 2 telinga, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut, yang di bawah lagi 2. Itulah dengan mengalahkan 6 musuh yang terdapat di dalam manusia itu sendiri, kita akan bisa mencapai puncak keheningan sampai di atas nanti, ya. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu. Ayo. Ya, kita lewat sini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah anak tangga untuk mencapai ke lantai 3? Langsung tulis jawabannya di buku latihannya. Baiklah, Ibu Guru sudah antusias sekali untuk menyimak daripada apa yang terdapat, apa yang disimpan, apa yang disajikan di dalam monumen itu. Inilah antara lain yang dapat saya sampaikan baik dari di atas maupun di bawah di sini di ruang pameran foto ini. Sebagai akhir, ini foto pahlawan kita dan tulisan-tulisan yang sangat-sangat bersejarah bagi kita yang tidak akan pernah lupa. Indonesia adalah terbentuk daripada sejarah seperti itu. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga adik-adik kita, adik-adik siswa kita dari SD Prima Mandiri bisa secara langsung untuk observasi di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini. Seperti itu. Terima kasih kunjungannya dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai teratas dari Bajra Sandi. Dan kita bisa lihat di sini. Dari atas ini kita bisa melihat bagaimanakah keindahan dari Denpasar.
Oke, pertanyaan yang terakhir adalah Bajra Sandi dikenal dengan monumen perjuangan apa? Tulis jawabannya di buku tulis ya. Oke student, itu tadi jalan-jalan kita di Monumen Bajra Sandi. Dan perlu diingat ya, untuk menjawab kuis yang sudah